wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rahmawati. Kali ini saya akan melakukan presentasi dengan tema macam-macam toharoh. Apa aja sih macam-macam toharoh? Yaitu ada wudhu, tayamum, dan mandi. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini. Apa sih toharoh itu? Toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Pembersihan hadas dapat dilakukan dengan cara wudhu, tayamum, dan mandi. Pembersihan najis dapat dilakukan dengan cara menyiram air tanpa melakukan syarat dan rukun tertentu. Toharoh yang pertama adalah wudhu. Wudhu yaitu cara mensucikan diri dengan air yang dilakukan secara tertib. Setiap muslim diwajibkan untuk melakukan wudhu sebelum menunaikan ibadah sholat. Lalu apa aja sih syarat untuk melakukan wudhu? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, menggunakan air yang bersih. Yang keempat, tidak ada halangan untuk melakukannya. Lalu, rukun-rukun untuk melakukannya yaitu yang pertama, berniat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, harus dilakukan secara tertib. Hal apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Yaitu yang pertama, karena menyentuh lawan jenis yang bukan muhrim. Yang kedua, karena hilangnya kesadaran seperti pingsan, tertidur, atau gila. Yang ketiga, karena keluarnya najis dari badan seperti kentut, buang air besar atau kecil. Lalu bagaimana tata cara wudhu? Mari kita lihat di video selanjutnya. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Kedua, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. 9. Membasuh telapak kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Yang terakhir yaitu tertib dan membaca doa setelah wudhu. Toharoh yang kedua yaitu adalah tayamum. Tayamum yaitu bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu dengan syarat dan rukun tertentu. Syarat yang pertama yaitu karena tidak ditemukannya air. Syarat yang kedua karena terdapat luka atau sedang tertimpa penyakit sehingga tidak bisa melakukannya dengan air. Yang ketiga yaitu menggunakan debu yang suci. Yang keempat karena sudah memasuki waktu sholat. Apa aja sih rukun untuk melakukan tayamum? Yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, dan yang terakhir harus dilakukan secara tertib. Hal apa aja yang membolehkan kita untuk tayamum? Yang pertama yaitu karena tidak cukupnya air untuk berwudu. Yang kedua karena sedang tertimpa penyakit sehingga tidak boleh terkena air. Yang ketiga karena takut habisnya waktu sholat sedangkan air bersih belum ditemukan. Maka dari itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Lalu bagaimana tata cara tayamum? Mari kita lihat di video selanjutnya. Pertama, membaca basmalah dan niat, lalu menempelkan tangan ke tanah atau ke debu yang suci. Kedua, mengusap wajah dengan rata. Yang ketiga, usap tangan sampai siku, utamakan sebelah kanan. Setelah itu, lakukan doa sama seperti sesudah wudhu. Toharoh yang ketiga yaitu mandi wajib. Mandi dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Syarat-syarat untuk melakukan mandi wajib yaitu yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, menggunakan air yang suci.
Yang ketiga, tidak terhalangnya air untuk membersihkan diri. Selanjutnya, untuk rukun melakukannya, yang pertama yaitu niat. Yang kedua, membasuh air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang ketiga, harus dilakukan secara tertib. Hal apa aja sih yang membuat kita melakukan mandi wajib? Yaitu yang pertama, karena berhubungan badan. Yang kedua, karena haid atau nifas. Yang ketiga, karena keluarnya mani. Yang keempat, orang yang masuk Islam. Dan yang terakhir, orang yang meninggal. Baik, untuk mandi wajib silakan teman-teman bisa praktek sendiri di rumah. Setelah ini saya akan membacakan dari hasil diskusi. Yaitu yang pertama, apa saja contoh dari air mutlak? Yaitu air mutlak, air yang suci mensucikan. Yaitu yang pertama, air yang keluar dari bumi, seperti air sumur, terus air laut, air sungai, dan sumber mata air. Terus yang kedua, itu ada air yang turun dari langit, seperti air hujan, air embun, air salju yang sudah mencair, seperti itu. Hasil diskusi yang kedua yaitu bagaimana hukumnya apabila terciprat genangan air hujan, apakah itu termasuk najis? Jawabannya, hukumnya adalah dimakfu. Artinya, air tersebut tidak najis kecuali terlihat dengan jelas tercampur dengan najis, seperti itu. Hasil diskusi yang ketiga yaitu bagaimana cara yang benar untuk mengepel lantai agar suci untuk tempat ibadah. Yaitu yang pertama, hilangkan najis aniyahnya terlebih dahulu sehingga bau, rasa, dan warnanya hilang. Setelah itu ditunggu hingga kering, kemudian disiram oleh air untuk menghilangkan najis hukmiyahnya. Seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.